Peleton Profit Internasional. Oke, terima kasih. Halo sahabat investor, jumpa lagi dengan saya Prasetyo Hadi dari PT Pelatihan Profit Internasional. Ya, apa kabar sahabat investor semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran untuk kita semuanya. Dan tak lupa di bulan November ini saya mendoakan untuk sahabat investor semuanya mendapatkan hadiah berupa cuan di saham. Amin. Ya, sekarang kita sudah masuk di penghujung akhir tahun ya sahabat investor, pada bulan November untuk saat ini. Nah, jadi tinggal menghitung beberapa bulan lagi, 1 bulan ya kurang lebih, dan tinggal beberapa minggu ke depan kita sudah masuk ke penghujung akhir tahun. Nah, artinya apa? Artinya adalah waktunya untuk window dressing. Nah, sebelum pembahasan ini saya lanjutkan, silahkan subscribe channel kita untuk sahabat investor semuanya yang belum follow YouTube kita, yang belum subscribe channel kita, dan juga silahkan di share bila teman-teman merasakan manfaat dari video yang telah kami buat untuk teman-teman pribadi maupun untuk orang lain di luar sana. Dan juga silahkan yang ingin request berkomentar di kolom komentar. Kami tunggu komentarnya dari Anda, dan insya Allah akan saya coba kulik dan saya bahas dari pertanyaan yang ada dari teman-teman semuanya. Oke, tanpa panjang lebar, sudah kita singgung di awal masalah window dressing. Apa sih window dressing? Oke, nah window dressing ini teman-teman bisa cari artikel ya di website kita ya. Nah, ini saya kasih contoh dulu ya sahabat investor. Teman-teman bisa cari yang mau ngebahas window dressing lebih lengkap, silahkan di channel kita ya. Nah, buka channelnya, websitenya www.pelatihanprofitinternasional, lalu silahkan cari window dressing ataupun judul-judul artikel yang teman-teman ingin pelajari. Semuanya ada di edukasi dan trading. Silahkan dipilih di 3 kategori yang teman-teman akan coba untuk belajar bersama. Nah, karena kita ngebahas window dressing, jadi saya langsung saja di mesin pencarian search engine window dressing saham. Nah, ini perlu kita perhatikan saham-saham yang bisa teman-teman manfaatkan hingga akhir tahun, bahkan hingga awal tahun di tahun 2021. Tentunya kenaikan ini bisa hingga puluhan persen terjadi di pasar modal ya sahabat investor. Dulu saya ingat sekali ya, pas saya masuk di pasar saham, saya itu diberikan informasi oleh om saya untuk supaya saya bisa mengetahui apa sih masalah pasar saham. Dan saya ingat sekali om saya memberikan informasi, udah kamu buka akun sahamnya nanti saja menjelang akhir tahun. Kenapa? Karena di situ momen yang bagus untuk window dressing. Sedangkan saya tidak tahu waktu itu apakah window dressing itu seperti apa. Nah, window dressing ini kalau kita coba cari tahu informasinya, ini adalah setiap penghujung tahun kita selalu mendengar istilah window dressing ya sahabat investor. Nah, apa itu window dressing? Window dressing adalah sebuah fenomena yang terjadi mengenai aktivitas di pasar yang cenderung bertujuan untuk memperbaiki kinerja portofolionya gitu kan, dan transaksi atau maupun berkaitan dengan performa dari para pelaku pasar. Nah, biasanya momentum window dressing ini terjadi di menjelang pertengahan November, Desember hingga Januari ya sahabat investor. Di bulan-bulan ini biasanya portofolio baik di institusi, baik di MI, manajer investasi, bahkan juga portofolio para pelaku pasar ini akan sangat meriah sekali. Meriah dalam arti kata apa? Harga saham akan terbentuk bullish sahabat investor. Cenderung bergerak akan bullish dalam tren beberapa bulan ke depan menjelang akhir tahun dan juga menjelang awal tahun di tahun 2021 nanti yang akan kita hadapi di depan mata. Nah, ini akan saya contohkan bagaimana historis perjalanan indeks harga saham gabungan tentunya, yang merupakan cerminan dari rekapitulasi perdagangan yang ada di pasar saham. Oke ya, saya langsung saja ya sahabat investor, kita lihat ya hingga di momentum akhir tahun ya.
kita cari di tahun 2020, di tahun 2000, sekarang tahun 2020 berarti kita harus melihatnya dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Di mana itu? Nah, sini ya sahabat investor, kita lihat dari Desember, dari bulan November ini tahun 2019 cenderung mengalami penurunan karena adanya perang dagang antara Amerika dan Cina yang tidak terus usai gitu kan. Namun kita bisa lihat di bulan Desember ini sahabat investor, hingga ya Desember hingga masuk ke bulan Januari ini mengalami kenaikan ya sahabat investor, dari bulan Desember hingga Januari. Namun bagaimana untuk pergerakan pasar di tahun-tahun sebelumnya? Oke, kita akan coba lihat ya di tahun 2018 hingga menjelang 2019 di akhir tahun. Nah, ini ya sahabat investor, saya akan zoom in. Di mana ini dia di bulan November, Desember hingga Januari. Ya, dari sini kurang lebih hingga ke sini indeks harga saham gabungan mengalami kenaikan dari harga area sini sahabat investor, saya tandakan ya. Saya coba bikin garis. Nah, dari sini hingga Januari itu ada di sini sahabat investor. Nah, kenaikan inilah yang kita manfaatkan untuk di akhir-akhir menjelang penutupan tahun sahabat investor. Ini di bulan November pertengahan ya, bulan-bulan November hingga menjelang Desember maupun di Januari. Momentum inilah yang bisa kita manfaatkan untuk bisa dapatkan saham-saham yang berpengaruh terhadap window dressing. Ya, ini kan kita hapus lagi ya. Coba kita cari lagi. Kita akan hapus, kita coba cari. Tadi tahun 2018 hingga 2019, bagaimana di tahun 2017 hingga 2018? Oke, ini dia. Tahun 2017 November hingga ke Desember tahun 2018. Di sini ya sahabat investor, kita tandain kembali. Ya. Bulan November tes kita tandain ini di sini. Range-nya hingga sampai Desember. Bahkan kalau ini Desember di sini ya, akhir tahun, bahkan kalau sampai Januari ada di sini. Nah, kenaikan inilah yang kita manfaatkan dengan sentimen window dressing yang polanya setiap tahun itu akan terus terulang, dan bahkan pola seperti ini pun sudah menjadi kebiasaan dan juga sudah menjadi dari perilaku pasar itu sendiri ya. Ini adalah salah satu bukti dari efek window dressing. Nah, setelah kemarin video sebelumnya kita sudah membahas mengenai Joe Biden effect ya. Nah, ini kita akan membahas mengenai sentimen di window dressing. Oke, kita sudah melihat historical dari pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang perlu kita cermati karena di dalamnya ini merupakan rangkuman dari pergerakan harga-harga saham, baik saham lapis 1, lapis 2 dan juga saham-saham yang masuk di kategori saham lapis 3. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membocorkan apa saja rekomendasi yang akan saya berikan menjadi watchlist hingga awal tahun 2021. Oke, baik. Kita langsung saja ya. Kita lihat di sini. Tentu saja yang jadi rekomendasi kita adalah di saham-saham LQ45, yaitu saham-saham blue chip, yang dimana di dalamnya terdapat 45 emiten atau 45 perusahaan yang masuk kategori likuiditasnya sangat besar ya sahabat investor. Dimana yaitu di sini ada ACES dan yang terakhir hingga Wika. Dari abjad A sampai W ini ada kurang lebih 45 emiten di dalamnya. Nah, dari 45 ini apa saja yang bisa kita jadikan bahan untuk masuk ke watchlist teman-teman semuanya? Oke. Dari sini kita sudah bisa menilai ataupun saya pun bisa melihat apa saja yang bisa dijadikan watchlist untuk kita semua. Pertama,
sektor pertambangan. Sektor pertambangan ini ada Adaro Energy, terus ada Indica Energy ya. Kita coba lihat Adaro Energy, Indica Energy ini bisa menjadikan watchlist ya hingga sampai di Januari. Terus ada juga mengenai pertambangan, itu tak jauh juga larinya dari Antam gitu kan, dari MDKA, UNTR ya kan. Ini bisa teman-teman jadikan watchlist untuk di sektor pertambangan. Kenapa? Karena ini merupakan adanya sentimen terkait dengan kepemilihan orang nomor satu di Amerika Serikat, dan juga bagaimana kerjasama Indonesia dengan negara-negara seperti negara Cina untuk mengekspor batu bara hasil tambang yang dibutuhkan oleh negara lain. Teman-teman bisa jadikan watchlist ya di sektor batu bara. Kemudian menjelang akhir tahun biasanya libur panjang di bulan Desember hingga Januari. Nah, libur panjang ini dimanfaatkan oleh masyarakat lokal kita untuk berpergian ya sahabat investor. Walaupun kita tahu di masa tengah pandemi seperti ini, namun tidak menyurutkan euforia yang sudah menjadi tradisi warga negara Indonesia. Contoh salah satunya adalah Lebaran yang sudah lewat ya di tahun 2020. Walaupun dilarang oleh pemerintah, namun tetap saja masyarakat kita melakukan tradisi untuk pulang kampung. Nah, untuk yang satu ini, libur panjang ini merupakan waktu untuk mereka semua bisa berlibur tentunya. Nah, apa sih yang menjadi sentimen di saat kondisi seperti itu? Baik, ada ASI ya sahabat investor, yaitu Astra. Nah, ASI ini bisa dijadikan watchlist teman-teman semuanya. Karena apa? Di dalamnya adanya transaksi baik secara yang mau jual beli kendaraan mobil, kendaraan bermotor, spare part di dalamnya pun permintaan akan lebih banyak gitu kan. Nah, tak hanya itu, ada juga jasa marga ya, JSMR. Jasa marga pun ini juga masuk ke watchlist. Kenapa? Karena adanya volume lonjakan akan adanya tradisi mudik ini diuntungkan oleh sentimen yang ada untuk jasa marga, tentunya untuk masalah fasilitas jalan yang menghubungkan dari ujung pulau dari Jawa ya, dari daerah Merak hingga ke Surabaya untuk di Pulau Jawa itu sendiri. Dan untuk di pulau-pulau lain pun proyeknya pun itu kita tidak diragukan lagi untuk proyek jasa marga ini. Nah, karena ada proyek jasa marga, tentu saja di dalamnya ada pengembangnya. Pengembangnya adalah di sektor apa? Sektor konstruksi. Ya, ada sektor konstruksi juga teman-teman bisa masukkan ke watchlist ya. Ini sudah kita lihat ya, konstruksi sudah mulai naik ya kan. Di sini konstruksi sudah mulai naik, terus komunikasi pun ini sudah mulai naik ya. Nah, ini pun teman-teman bisa jadikan watchlist. Nah, ASI pun yang tadi sudah kita singgung, ini juga sudah mulai terlihat polanya akan kenaikannya ya sahabat investor. Nah, kita coba kulik lagi apalagi setelah itu. Setelah itu tadi terakhir jasa marga, pertambangan ya kan. Kita lihat lagi tadi di sektor konstruksi. Dan nah ya benar, dan yang terakhir adalah di sektor komunikasi. Komunikasi ini pun ada sahamnya, di dalamnya ada XL, ada Telkom, ada juga ISAT. Ini bisa teman-teman jadikan watchlist. Nah, jadi itu saham-saham yang teman-teman bisa masuk ke kantong portfolio teman-teman semuanya, atau masuk ke keranjang rekomendasi untuk Anda semuanya hingga menjelang akhir tahun maupun awal tahun di tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan juga semoga video ini, informasi yang saya berikan ini, teman-teman juga mendapatkan cuan di dalamnya. Dan sebelum teman-teman masuk ke pasar yang sudah saya sebutkan tadi saham-sahamnya, teman-teman silahkan cek secara teknikal
untuk melihat pergerakan harga saham itu sendiri. Karena apa? Karena di tahun ini menjelang akhir tahun kita mendapatkan angin segar baik dari kemenangan Pilpres di Amerika, baik juga mengenai vaksin yang sebentar lagi kita sebagai masyarakat di bumi ini sudah tidak khawatir lagi dengan pandemi yang terjadi. Dan juga untuk di dalam negeri sendiri adanya window dressing, dan juga ini bisa menjadikan momentum yang bagus untuk kita semuanya dari sentimen-sentimen yang ada ini untuk menunjang terhadap pergerakan harga saham itu sendiri. Nah, jadi itu saja yang bisa saya berikan. Jangan lupa di subscribe, silahkan di like, share, komen. Untuk informasi lebih detailnya teman-teman bisa menghubungi trader support kami yang ingin pembukaan akun saham ataupun yang ingin bergabung di grup diskusi saham. Silahkan hubungi trader support kami yang nomornya ada di deskripsi. Nah, cukup sekian, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jaga kesehatan dengan cara jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan juga selalu menggunakan masker. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Salam cuan.